Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Materinya insya Allah sama, namun ada beberapa tambahan yang perlu dibuktikan dengan MATLAB. Oke, sebelumnya kita telah melajari DFT dan FFT dan menghasilkan nilai yang sama ya. Jadi 24 - 16 dihasilkan di DFT dan perhitungan, DFT perhitungan dan FFT perhitungan menghasilkan 11 3 plus 2J min 9 3 min 2J. Bagaimana kalau menggunakan MATLAB, apakah sama? Kita lihat. Nah, jadi X-nya seperti ini ya. Kita FFT kan. Ya. FFT X 4. Jadi datanya ada 4 atau 2 4 8 16 2 kali lipatnya terus ya. Nah, gitu. Menghasilkan 11 tambah ini 0 i ya. 11 tambah 0i. Oke, 3 tambah 2i ya. 3 tambah 2i min 9 tambah 0 i. Oke. Terus 3 min 2j. 3 min 2j. Oke, ya. Jadi FFT yang telah kita lakukan menghasilkan nilai yang sudah nyata, real gitu. Oke. Terus bagaimana aplikasi FFT itu? Di sini saya telah membawakan kasus dari arus motor. Jadi arus motor itu didapat dari mana? Ya. Arus motor dapat dari percobaan. Oke, coba kita plot dulu. Gambarnya seperti apa? Nah, ini adalah arus motornya. Datanya berjumlah sekitar 2,2 kali 10 pangkat 5. Berarti 2.200.000 ya datanya. Nah, ini tidak terlihat seperti arus motor. Bisa kita besarkan untuk membuktikannya. Ini apa? Jadi ini adalah arus hubung singkat. Jadi percobaan yang saya lakukan bukan untuk mata kuliah ini, tapi untuk penelitian yang lainnya itu motor dihubung singkatkan selama berapa milidetik ya gitu. Jadi akan terjadi lonjakan arus sebesar ini. Ini adalah arus motor dan lonjakan arusnya. Kita sampling di sini coba. Nah, ini ada lonjakan arusnya. Ini arus motor yang normal. Setelah itu terjadi hubung singkat sehingga terjadi lonjakan arus, terus normal lagi. Terjadi lonjakan hubung singkat lalu normal lagi. Kita lihat apakah ini benar-benar sinyal sinus. Nah ya, bisa kita lihat ini adalah sinyal sinus ya. Lihat gelombangnya naik turun melewati titik 0 dan min 2. Nah gitu ya, naik turun ada sinyal sinus. Oke, walaupun dalam kelihatannya kalau dirapatkan ini nggak kelihatan, hanya seperti lancip-lancip biasa. Oke, coba kita FFT kan. Sinyal motor ini saya sampling dengan kecepatan 10 kHz. Jadi datanya itu 10 kHz. Jadi periode samplingnya 1/10.000. 1/10.000. Jadi setiap berapa ya? 100 mikrosekon datanya saya ambil, data arus motor saya ambil setiap 100 mikrosekon atau 10 mikrosekon ya. Jadi 1/100.000 detik. Itu datanya saya ambil. Kita masukkan ke rumus. Jadi frekuensi samplingnya 10.000 karena alat yang saya gunakan untuk mengambil data frekuensi samplingnya 10.000. Terus kita transformasikan Y adalah 0 10 10. Ini adalah nama datanya ya, data dari sini 0 KE 0 10 10 10. L panjang dari Y ya. Panjangnya 2.200.000 tadi ya. Panjangnya 2.200.000 atau dari sini bisa kelihatan panjangnya. Jadi kita lihat. Ini 2 juta. Oh, maaf. Panjangnya bukan 2.200.000 tapi 220.000. 220.000 panjang datanya ya. L adalah length Y. Oke, figur digambarkan. Lalu kita cari
NFFT-nya, jumlah data FFT. 2 pangkat berapa dari panjang datanya ini? 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya gitu. Ya. Nah, itu terus sampai 2 pangkat panjangnya L itu 220 itu 2 pangkat berapanya ya L. Oke. Terus atau kalau pengen tahu bisa di copy, kita maaf ada yang salah. Belum bisa ya, langsung aja ya. Terus jadi NFT itu jumlah data FFT. 2 pangkat berapa? F 0 bagi NFT per 2 setengahnya ya, 0 bagi NFT per 2 min 1 dikali frekuensi sampling bagi NFFT. Jadi data FF yang di FFT kan sangat berpengaruh terhadap frekuensi yang akan dihasilkan. Y sama dengan FT per L. MY sama dengan ini adalah rumus ini seperti yang telah kita pelajari sebelumnya ya. Oke, kita langsung running saja. Nah, ini adalah motor yang tadi yang kita plot tadi. Terus ini adalah data FFT-nya ya. Jadi ini data dari FFT-nya. Berapa frekuensinya? 50,09 ya, atau 50 Hz. Anggap saja 50 Hz ya. Jadi dari sini bisa kita tahu bahwa rumus yang telah kita gunakan sudah benar ya. Rumus FFT yang telah kita gunakan sudah benar, yaitu 50 Hz. Karena frekuensi arus motor itu, frekuensi listrik arus motor, frekuensi di Indonesia adalah 50 Hz. Jadi seharusnya X-nya atau FFT-nya akan menghasilkan nilai 50 Hz gitu. Nah, terus samplingnya ini sangat mempengaruhi hasil yang dihasilkan, hasil frekuensi yang dihasilkan. Jadi misalkan kita lupa frekuensi samplingnya berapa, ya kita tawar aja 30. Maka nanti hasilnya juga beda. Nah, coba ya. Jadi 150. Nah, sudah salah berarti hasilnya. Hasil FFT-nya salah gara-gara kita lupa berapa frekuensi sampling yang kita gunakan saat kita mengambil data. Alat kita itu frekuensi samplingnya berapa, itu akhirnya membuat kita salah. Jadi harus sesuai dengan frekuensi sampling saat kita mengambil data itu gitu ya. Oke, coba kita sekarang data 50 Hz ya, 50 kilo sampling ini. Yang ini adalah 50.000 sampling. Jumlah datanya 640.000 data. ...50 kHz, jumlah datanya ini 010 KE 01010 ini 50. Nah, kita running. Nah, ternyata tidak menghasilkan apa, karena mungkin error gara-gara datanya terlalu banyak, harus kita modifikasi dulu. Oke. Harus kita modifikasi dulu. Jadi kita kurangi jumlah datanya, nggak usah banyak-banyak. Jadi karena pola sinyalnya itu adalah sinus, jadi kan gini-gini terus. Jumlah data yang sedikit pun sudah cukup. Yang penting sudah menggambarkan pola dari sinusnya. Nah, gimana caranya? 0 sampai 100.000 data aja ya. Apa aja 100.000 data. 0. Oke.
Saya lupa cara programnya, kita edit manual saja. Jadi gini aja, kita ambil datanya sejumlah 100.000 atau yang penting bisa menggambarkan sinyal sinusnya ya. Kalau 1000 bisa ya, apa sih, coba. Oke, kita ambil 5000 data saja. Copy. Nah, ini data tadi ya. Oke. Namanya MT tadi. Oke, sudah, datanya sudah berjumlah 5300 data. Oke, kita running ya. Jadi 48 kHz ya. 48 kHz. Nah, 48 Hz maksudnya. Maaf, 48 Hz gitu. Jadi ini data yang digunakan adalah 48 Hz. Nah, begitu. Nah, jadi jumlah datanya kalau terlalu banyak akan menghasilkan error, tidak akan kelihatan ya. Coba ini tadi apa ya, bagaimana rumusnya? Oh, ini 1. Oh ya, sudah benar ya. Jadi KE 01050 ini sudah berjumlah 100.000 data, ini ya bisa kelihatan. Nah, ini sudah berjumlah 100.000 data. Nah, oke, kita coba running lagi. Frekuensi sampling yang digunakan 50 kHz ya, 50.000 Hz. Nah, kita running. Nah. Oke, ini sudah benar ya, sudah benar. Datanya sampai 100.000 data saja. Oh, 6.000 data. Oh maaf, ini masih salah. Nah, ini adalah KE, namanya KE tadi. Nah, KE 01050 namanya. Oh, datanya sudah 100.000 data ya. Sudah kita kecilkan. Berapa hasil FFT-nya? Seharusnya 50 Hz. Yang 49,97 50 Hz gitu ya. Jadi frekuensi sampling pada alat sangat mempengaruhi hasil FFT-nya. Kalau frekuensi sampling alat kita lupa, maka nilai FFT-nya akan tidak sesuai real, bisa 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya ya. Gitu ya. Jadi ini sudah saya tunjukkan frekuensi sampling yang 10 kHz sama 50 kHz pada data yang sama. Sinus dari motor ya, seperti itu. Coba kita ambil satu data lagi, yaitu data vibrasi motor. Kalau data arus motor itu pengambilannya adalah dengan menggunakan sensor arus, lalu dimasukkan dengan datanya disimpan di SD card oleh microcontroller ya gitu. Kalau arus vibrasi pakai sensor piezoelektrik atau getaran, ditempelkan di bodi motor,
nanti datanya akan diambil. Nah, datanya akan diambil berapa itunya, berapa getaran dari motornya. Coba kita gambarkan dulu bentuk datanya. Nah, ini data motornya ya. Ini motor seperti ini ya. Bagaimana kalau datanya, jadi vibrasinya saya ubah beda-beda. Ada vibrasi misalignment, ini adalah motor yang mengalami misalignment. Vibrasinya saya ukur. Misalignment itu apa? Jadi tidak center antara poros dengan motornya. Jadi pasti akan menimbulkan getaran kalau besar. Kalau misalignmentnya besar. Tadi motor 1 mm misalignment, ini 2 mm misalignment. Coba kita hasilkan. Nah, jadi lebih banyak itunya, lebih banyak apa? Lebih banyak getaran yang tidak teraturnya. Oke, bagaimana kalau kita FFT kan hasilnya seperti apa? Oke, kita tarik motor 2 aja ya. Motor 2 kan mengandung misalignment yang apa, getaran yang banyak, motor 2. Oke, sudah, kita running. Oh, frekuensi samplingnya, ini masalahnya frekuensi sampling yang saya gunakan lupa, karena ini datanya juga dapat dari orang lain juga. Anggap aja datanya adalah kita 100.000 kHz, karena memang frekuensi samplingnya tinggi pada waktu itu. Oke, kita running. Jadi ini ya, oh ini ya. Hasilnya adalah seperti ini. Berapa nilai frekuensi terbesar? 0 Hz ya. 0 Hz, setelah itu 48 Hz, setelah itu 97 Hz, setelah itu 158. Nah, gitu. Kalau mau lebih detailnya bisa lihat di hasil FFT-nya. Hasil FFT-nya itu kalau diprogramin adalah Y. Ya, enggak F, MY. Berarti kita lihat di F-nya. Nah, jadi frekuensi terbesar itu 0, 12, 124, 36, 48, 61, 73, 85 ya. Nah, sampai frekuensi terbesar ini ya. Ini kecil-kecil 585. Jadi seperti ini ya. Kalau di zoom bisa ternyata, coba kita zoom aja. Nah, ini adalah hasil frekuensinya. Kok kenapa yang paling tinggi adalah 0 ya? 24, 36 ya. Kenapa paling tinggi tadi 0 Hz? Karena frekuensi sinyal motornya sangat tidak beraturan, sangat tidak berpola, sehingga dianggap oleh FFT bahwa yang paling banyak adalah frekuensi 0 Hz. Setelah itu yang paling banyak adalah frekuensi 12, 24, 36, 48, 61 dan seterusnya. Karena memang vibrasi motor itu tidak teratur atau sangat acak, perlu dipertimbangkan lagi apakah FFT itu sebenarnya cocok untuk kasus vibrasi pada motor. Nah, gitu. Kalau ternyata tidak cocok ya bisa gunakan transformasi yang lain seperti wavelet gitu ya. Gitu. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.